kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang petugas rumah sakit yang bernama Acong yang sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan abu jenazah seseorang. Tapi di tengah-tengah peristirahatannya, tiba-tiba satu lembar uang milik Acong terbang tertiup angin. Sehingga Acong pun langsung mengejar uangnya tersebut. Dan tanpa disadari, demi mendapatkan uangnya kembali, Acong pun malah memasuki sebuah hutan, lalu memasuki sebuah rumah angker yang ada di dalam hutan tersebut. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda hebat yang perkasa yang tinggal di sebuah desa. Dia bernama Raja Sab namun sering dipanggil dengan sebutan Raju, di mana Raju adalah pria tampan dan gagah yang disukai oleh banyak wanita, di mana Raju memiliki seorang teman wanita yang bernama Anita dan hanya tinggal berdua bersama neneknya yang bernama Ganggama. ప్రతి ఏడు వెనకాల కథ ఉంటుంది. అలాగే కథను తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ కూర్చో. లేదయ్యా నీ మీదొట్టు. Ganggama mengidap sebuah penyakit yang bernama Alzheimer, di mana karena penyakitnya tersebut, ingatan Ganggama menjadi sangatlah pendek. Dan meski Raju selalu memberikan cinta serta kasih sayang yang sangat besar untuk Ganggama, tapi itu tidak bisa membuat Ganggama melupakan suaminya yang telah hilang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Oleh karena itu, Ganggama pun meminta Raju untuk pergi mencari suaminya alias kakek Raju yang bernama Kanaka Raju. ముందు పెట్టు మర్చిపోతావు. ఏ కర్రీస్ ఎరగదీసేస్తావు. మీదేం వంటలు చేసే బ్యాచ్ అండి. వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది మర్చిపోయినా కనీసం గెటప్ చూసి నేను ముస్లిం అని గుర్తించండి. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat ada salah satu teman Raju yang memperlihatkan foto tunangannya kepada Raju, Raju pun melihat kakeknya yang secara tidak sengaja terfoto oleh temannya tersebut. తాతలా ఉన్నాడు. ఆయనేనా? Melihat itu, Raju pun langsung menanyakan di manakah lokasi foto tersebut diambil. Dan ketika teman Raju ini mengatakan bahwa foto tersebut diambil di daerah Karminar, Raju pun langsung mengingat bahwa salah satu pamannya yang merupakan seorang polisi saat ini bertugas di Karminar. తాత దొరికేశాడు. చార్మినార్ దగ్గర కరీముల్ గడ్ ఫోటో దిగితే అందులో పంపించి ఊరంతా గాలించాయి. Oleh karena itu, Raju pun langsung menelpon pamannya yang bernama Kang Kohar ini untuk meminta bantuan kepolisian untuk mencari kakeknya. Namun Kang Kohar mengatakan bahwa Kanaka Raju telah hilang sejak tahun 1960. Jadi, agar polisi mau membantu Raju untuk mencari kakeknya, maka Raju harus membayar sebesar 5 lak. Mendengar itu, Raju pun langsung merayu Anita agar Anita mau memberinya uang 5 lak. Yang meski pada awalnya Anita menolak karena ini bukan pertama kalinya Raju meminta uang kepada Anita, tapi dengan rayuan mautnya, pada akhirnya Raju pun berhasil meluluhkan hati Anita. అయ్యా మీ తాత మొండోడు. ఆ గంగరాజు దొరికాకే పంచహారాల పెట్టి తెచ్చి ఆ నగల పెట్టే సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ ముందు మీరు బస్ ఎక్కండి అని బస్. Oleh karena itu, di malam harinya, Raju pun langsung berangkat menuju ke Karminar.
Sesampainya di Karminar, Raju pun bertemu dengan seorang supir bajai yang berasal dari desanya, di mana orang ini bernama Srinu. Oleh karena itu, Raju pun pergi ke kantor polisi dengan menaiki bajai milik Srinu. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Raju melihat seorang wanita cantik yang langsung membuat hatinya jatuh cinta. Sehingga Raju pun langsung mengikuti si wanita tersebut sampai ke sebuah gereja. Dan di sini Raju pun menanyakan kepada seorang gadis kecil yang bernama Lily tentang siapakah wanita tersebut. Namun Lily yang salah menduga, dia yang mengira kalau wanita yang dimaksud oleh Raju adalah wanita ini. Lily pun mengatakan bahwa wanita tersebut bernama Stella. Padahal wanita yang dicintai oleh Raju ini bernama Bessie. Tapi di tengah-tengah obrolan antara Raju dengan Lily, tiba-tiba ada seorang biarawati yang mengajak Lily untuk pergi karena ini adalah waktunya bagi Lily untuk mengontrol kesehatannya ke rumah sakit. Aduh. Mendengar itu, Raju pun langsung bertanya kepada seorang calon biarawati yang bernama Sandi tentang penyakit apakah yang diderita oleh Lily sampai-sampai Lily harus berobat ke rumah sakit. Dan Sandi menjawab bahwa Lily mengidap penyakit jantung yang sangat serius sejak dia dilahirkan, sehingga Lily harus selalu mengontrol kesehatan jantungnya. నెక్స్ట్ ప్రేయర్లో తనని హ్యాపీగా చూడొచ్చు. Itulah sebabnya para biarawati yang ada di gereja ini selalu menggalang dana karena mereka sedang sangat membutuhkan banyak dana untuk biaya operasi Lily, ungkap Sandi. Mendengar itu, Raju pun merasa sangat terharu sehingga dia pun memutuskan untuk mengambil uang sebanyak 3 lak dari uang 5 lak yang dia punya untuk didonasikan kepada Lily. మీరు చేసిన సాయం 10 మందికి తెలుస్తుంది. సరే ఫోటో తీసుకోండి. సరే సార్. ఫోటో తీసుకుని హైదరాబాద్ అంతా హోర్డింగ్స్ ఎక్కించేసి గోల చేసేయండి. సో ఇచ్చిన డబ్బులకి అమ్మాయిని చాలు. Petiodik publicity golek. Di mana hal itu membuat Sandi merasa kagum dengan kebaikan Raju, sehingga Sandi pun langsung menceritakan hal itu kepada Bessie, yang membuat Bessie juga langsung merasakan kagum dengan sikap dan kebaikan Raju. Apalagi ketika Sandi menunjukkan foto Raju, Bessie pun langsung kelepek-kelepek dengan ketampanan Raju. Sehingga di sini Bessie pun bertekad bahwa jika dia berhasil mendapatkan cinta Raju, maka dia tidak akan meneruskan niatnya untuk menjadi seorang biarawati. Karena saat ini Bessie belumlah menjadi biarawati dan masih berstatus sebagai calon biarawati. ఇంతకీ అతను ఎవరై ఉంటాడు? He walks with me through fire. అతనికి నాకు ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. నేను పుట్టక ముందు పుట్టింది. Sementara itu, Raju pun akhirnya telah sampai di kantor polisi, lalu menunjukkan sebuah dokumen yang berisi kronologi hilangnya kakeknya, bahwa dulu di sebuah kerajaan ada seorang pria yang bernama Gangga Raju yang telah mencuri seluruh perhiasan dan harta milik kerajaan. తిరిగి వస్తానని మా అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ. Sehingga kakek Raju pun pergi untuk mengejar Gangga Raju demi bisa mendapatkan kembali perhiasan-perhiasan tersebut. Tapi sayangnya setelah kejadian itu, baik kakeknya maupun Gangga Raju, keduanya menghilang entah kemana dan tidak pernah kembali lagi. మా తాత మీ స్టేషన్ చేసుకుంది. Dan si inspektur polisi ini menyanggupi untuk membantu Raju mencari kakeknya. Karena Raju telah memberikan satu tas uang yang berisi 5 lak tanpa dia ketahui bahwa sebenarnya sisa uang yang ada di dalam tas tersebut hanya tinggal 2 lak lagi karena 3 laknya telah didonasikan kepada Lily.
ఇస్తాం ఎగ్గొట్టేస్తారా? Di malam harinya, Besi pun menelpon Raju dan tanpa mengetahui bahwa Raju adalah orang yang dia cintai, Besi pun mengeluh kepada Raju karena kakek Raju telah mencuri uang untuk biaya operasi Lili. Jadi ceritanya, saat ini Besi sedang datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Kanaka Raju telah mencuri uang untuk operasi Lili. Namun ketika Besi sedang melapor, pihak kepolisian mengatakan bahwa tadi siang ada orang yang bernama Raju datang ke kantor ini untuk melaporkan kakeknya yang hilang, dan kakeknya tersebut adalah Kanaka Raju. Itulah sebabnya Besi bisa mendapatkan nomor ponsel Raju dan bisa mengetahui bahwa Kanaka Raju adalah kakek Raju. Tapi di sini Besi belum mengetahui bahwa Raju adalah pria yang dicintainya. Begitupun dengan Raju yang belum mengetahui bahwa Besi adalah wanita yang dia cintai. Lalu Besi pun menceritakan bagaimana uang tersebut bisa dicuri. హార్ట్ ఆపరేషన్ కోసం సెయింట్ జార్జ్ హాస్పిటల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇక్కడ నిలబడి పేమెంట్ చే Bahwa pada saat Besi sedang mengantri di rumah sakit untuk mendaftarkan operasi Lili, Besi dihipnotis oleh Kanaka Raju, lalu Kanaka Raju pun membawa seluruh uang untuk biaya operasi Lili yang dibawa oleh Besi. Mendengar itu, Raju pun sontak merasa sangat terkejut karena sejauh yang dia tahu dari kisah yang diceritakan oleh neneknya bahwa kakeknya bukanlah orang jahat. వాస్తు బంధం Singkat cerita, di keesokan harinya, Besi pun terus menelpon Raju untuk meminta Raju segera mengganti uang yang dicuri oleh kakeknya. Begitupun dengan inspektur polisi yang terus menelpon Kang Kohar karena kini si inspektur sudah mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Raju ternyata hanyalah 2 lak. Sehingga si inspektur pun meminta Kang Kohar untuk segera memberikan 3 lak lagi, di mana situasi tersebut membuat mereka berdua merasa sangat bingung. Namun di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba కోటి 3 రోజులైంది ఫోన్ లేదేం లేదు. ya, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang bernama Bayi Raffi yang memberikan uang sebanyak 1 crores kepada Raju. Di mana alasan mengapa Bayi Raffi memberikan uang ini adalah karena ternyata dulu kakek Raju pernah membantu kakek Bayi Raffi. Jadi kakek Bayi Raffi ingin memberikan uang ini kepada Kanaka Raju sebagai bentuk balas budi dari kakek Bayi Raffi kepada Kanaka Raju. రే అబ్బాయి ఆవిడ ఏం Namun di tengah-tengah kebahagiaan Raju karena dia mendapatkan rezeki nomplok, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mencuri uang tersebut, sehingga Raju pun langsung mengejar orang tersebut. Raju pun akhirnya berhasil mengejar orang tersebut. Tapi sayangnya, Raju langsung dikepung oleh teman-teman dari si orang tersebut. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Bayi Raffi pun sontak langsung refleks memeluk Raju di saat Raju berhasil membawa kembali uang tersebut. Dan ketika Bayi Raffi sedang memeluk Raju, tiba-tiba ya, Besi melihat kejadian tersebut yang membuat Besi mengira bahwa Raju sudah memiliki pacar.
Oleh karena itu, di sini Besi pun memutuskan untuk melupakan Raju dan akan melanjutkan niatnya untuk menjadi seorang biarawati. Dan ketika Raju menyingkirkan Bayi Raffi dari pelukannya karena Raju tidak ingin dipeluk oleh Bayi Raffi, Srinu yang mengetahui bahwa Raju sedang jatuh cinta kepada Besi, Srinu yang mengira bahwa Besi adalah seorang biarawati, Srinu pun mengatakan kepada Raju bahwa sebaiknya Raju berhenti mengejar cinta Besi karena Besi adalah seorang biarawati dan biarawati tidak boleh jatuh cinta apalagi menikah. Jadi, impian Raju untuk bisa berpacaran dan menikah dengan Besi itu tidak akan pernah terwujud, ungkap Srinu yang sontak saja membuat Raju langsung patah hati. Untuk meredakan rasa sakit hatinya, Raju pun meminum minuman keras. Dan ketika kesadaran Raju mulai menurun karena efek minuman keras, Bayi Raffi pun datang menghampiri Raju. Sehingga ya, Raju pun mengira bahwa Bayi Raffi adalah Besi. Sehingga di sini Raju pun mengungkapkan seluruh rasa cintanya kepada Bayi Raffi karena dia mengira bahwa Bayi Raffi adalah Besi. Dan Bayi Raffi yang sejak awal sudah tertarik dengan ketangguhan dan ketampanan Raju, Bayi Raffi pun malah baper dengan ungkapan Raju. Sehingga di sini pada akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Namun di keesokan harinya, ketika Raju kembali tersadar, Raju pun akhirnya menyadari bahwa wanita yang semalam tidur dengannya adalah Bayi Raffi dan bukannya Besi. Sehingga di sini Raju pun sangat menyesali perbuatannya. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat karena kini Bayi Raffi sudah baper kepada Raju dan sudah terlanjur menganggap bahwa kini mereka telah berpacaran. ముదురుపనే కదా తెలియక చేశానంటున్నాను కదా. ఇక నువ్వే నా సోల్మేట్. Namun kita semua mungkin akan dibuat sangat terkejut ketika kita akhirnya mengetahui bahwa Bayi Raffi ternyata adalah cucu dari Gangga Raju, orang yang telah mencuri perhiasan dan seluruh harta kerajaan yang selama ini selalu dicari dan dikejar-kejar oleh Kanaka Raju. Sementara itu, Raju pun juga sedang dibuat terkejut ketika Anita menelponnya lalu mengatakan bahwa neneknya kini telah hilang. Namun sebelum hilang, Ganggama mengatakan bahwa Kanaka Raju hadir di mimpinya lalu meminta Ganggama untuk pergi mencarinya. Sehingga sebelum menghilang, Ganggama pun berkata kepada Anita bahwa dia ingin pergi ke Karminar untuk mencari suaminya. Oleh karena itu, Anita pun merasa yakin bahwa kini Ganggama telah pergi ke Karminar untuk menyusul Raju karena dia ingin membantu Raju untuk mencari Kanaka Raju. Mendengar itu, Raju pun langsung meminta bantuan Bayi Raffi untuk mencari neneknya. ఎక్కడున్నావే? ఎందుకు వచ్చావే ఊరు వదిలి? తీసుకొచ్చి పిన్నిట్లో పడేయాల్సింది. థప్. Bersamaan dengan itu, Ganggama pun kini telah ditangkap oleh sekelompok perampok karena para perampok ini ingin mengambil seluruh perhiasan yang dikenakan oleh Ganggama. Namun ketika mereka semua sedang merampok seluruh perhiasan milik Ganggama, tiba-tiba ya, datanglah Bayi Raffi yang ingin menolong Ganggama, di mana Bayi Raffi ternyata bukanlah wanita kaleng-kaleng, karena Bayi Raffi ternyata jago gelut. Sehingga
Tapi sayangnya, pada akhirnya Bayi Raffi pun berhasil dikalahkan oleh si ketua perampok. Melihat itu, Raju pun akhirnya turun tangan langsung untuk membantu Bayi Raffi. Oleh karena itu, melihat itu, para perampok ini pun langsung ketakutan sehingga mereka pun langsung kabur melarikan diri. Setelah mengantarkan kembali Ganggama, Raju dan yang lainnya pun kembali melakukan pencarian untuk mencari Kanaka Raju. Namun tiba-tiba, tiba-tiba saja Raju pun melihat Gangga Raju. Sehingga tapi untungnya Bayi Raffi keburu datang untuk menyelamatkan Gangga Raju. Dan di tengah-tengah rasa terkejut Raju karena akhirnya dia mengetahui bahwa Bayi Raffi ternyata adalah cucu Gangga Raju pun akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa nenek Raju yaitu Ganggama sebenarnya bukanlah orang biasa, melainkan dia adalah seorang putri dari kerajaan Devanegara yang bernama Gangga Devi. Sementara Gangga Raju, dia merupakan pengawal pribadi Gangga Devi. Gangga Devi adalah putri raja yang cantik, baik hati, dan suka menolong banyak orang. Namun di antara banyaknya orang yang mencintai dan mengagumi Gangga Devi karena kebaikannya, ternyata ada orang yang membenci dan merasa sirik dengan kekayaan dan ketenaran Gangga Devi, di mana orang tersebut adalah Kanaka Raju. Sehingga di sini Kanaka Raju pun berniat untuk mencuri dan menguasai seluruh harta kekayaan Gangga Devi. Oleh karena itu, Kanaka Raju pun langsung mendatangi seorang dukun sakti yang bernama Bayi Ranggi demi belajar ilmu sihir kepada Bayi Ranggi. Dan singkatnya, setelah pengorbanan yang dilakukan oleh Kanaka Raju, Bayi Ranggi pun bersedia mengajarkan ilmu sihir kepada Kanaka Raju, di mana Bayi Ranggi meminta Kanaka Raju untuk bertapa di dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Kanaka Raju pun bertapa di dalam sumur ini selama berhari-hari, dan ketika dia hampir saja gagal dan hampir terjatuh ke bawah sumur, untungnya waktu pertapaannya sudah selesai sehingga Kanaka Raju pun akhirnya berhasil menguasai kekuatan sihir yang dia inginkan. Oleh karena itu, Kanaka Raju pun segera pergi ke kerajaan, lalu menghabisi seluruh penjaga kerajaan dan memanggil Gangga Devi. Di mana kemudian Kanaka Raju pun menawarkan sebuah manisan kepada Gangga Devi. Dan seperti terhipnotis, dengan senang hati Gangga Devi pun menghampiri Kanaka Raju, lalu memakan manisan tersebut. Dan dengan memakan manisan tersebut, Gangga Devi pun kini telah benar-benar jatuh ke dalam sihir Kanaka Raju. Sehingga Gangga Devi pun telah sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Kanaka Raju. Sehingga Gangga Devi menjadi sangat patuh dan menuruti apapun yang dikatakan oleh Kanaka Raju. Sehingga tak lama setelah itu, Kanaka Raju pun berhasil menikahi Gangga Devi.
Yang setelah beberapa tahun menikah, Kanakaraju pun berhasil menemukan gudang penyimpanan harta kerajaan lalu mencuri seluruh harta tersebut. Dan kemudian Kanakaraju pun memfitnah Ganggaraju sehingga semua orang mengira bahwa Ganggarajulah yang telah mencuri seluruh harta kerajaan. Lalu Kanakaraju pun berpura-pura ingin pergi mengejar Ganggaraju. Padahal sebenarnya dia ingin melarikan diri dengan membawa seluruh harta yang telah dia curi. Sehingga sejak hari itu Ganggaraju pun menghilang entah kemana dan tidak pernah kembali lagi. Sementara Ganggadevi, dia pun disalahkan oleh rakyat dan seluruh keluarga kerajaan atas hilangnya seluruh harta kerajaan. Sehingga Ganggadevi bersama anaknya pun diusir dari istana, yang membuat hidup Ganggadevi berubah dalam sekejap. Yang tadinya seorang putri kerajaan menjadi seorang gelandangan. భయం వల్లే సంస్థానానికి గతి పట్టిందని చేసి అయిన వాళ్లే వీధిన పడే తరువాత ఎక్కడో సాధారణ స్త్రీ. Sampai akhirnya anak Ganggadevi pun menikah dan melahirkan cucunya yaitu Raju. Tapi sayangnya anak dan menantunya harus mati muda. Sehingga pada akhirnya Ganggadevi pun harus membesarkan Raju sendirian di tengah-tengah kemiskinannya. తను వెతుకుతూ తిరుగుతోందని తెలిసిందే. Dan begitulah cerita masa lalu Ganggama alias Ganggadevi. Mendengar cerita tersebut, Raju pun sontak merasa sangat bersedih terhadap apa yang dialami oleh neneknya. Sehingga Raju pun menjadi sangat marah serta sangat membenci kakeknya. Oleh karena itu, Raju pun berniat untuk mencari kakeknya untuk membalas apa yang telah kakeknya lakukan kepada neneknya. Namun sebelum Raju berangkat, Ganggarajo pun mengatakan bahwa karena fitnah yang dilakukan oleh Kanakaraju kepada dirinya, Ganggarajo pun dicap sebagai pengkhianat oleh seluruh kerajaan. Sehingga Ganggarajo pun tidak bisa kembali pulang ke kerajaan. Oleh karena itu, selama ini Ganggarajo selalu berusaha untuk mencari dan menemukan Kanakaraju agar Ganggarajo bisa membuktikan bahwa bukan dialah yang telah mencuri seluruh harta kerajaan. Yang setelah bertahun-tahun mencari keberadaan Kanakaraju, Ganggarajo pun akhirnya menemukan sebuah petunjuk mengenai keberadaan Kanakaraju, di mana Kanakaraju ada di sebuah tempat di dalam hutan Narasapur. Mendengar itu, Raju pun langsung pergi ke hutan Narasapur bersama Kang Kohar, Srinu serta Bayi Raffi. చూసిందేలా కన్ను కనబడదు. Dan di sini Raju pun menemukan sebuah rumah megah, sehingga Raju pun langsung memasuki rumah tersebut, di mana ternyata rumah ini adalah rumah angker yang kita lihat di awal film. Dan dari foto kakeknya yang terpajang di rumah ini, Raju dan teman-temannya pun akhirnya merasa yakin bahwa rumah ini memang adalah rumah Kanakaraju. Oleh karena itu, mereka pun segera berkeliling untuk mencari keberadaan Kanakaraju. Tapi alih-alih menemukan keberadaan Kanakaraju, di sini mereka pun malah menemukan seluruh harta yang disimpan oleh Kanakaraju, di mana seluruh harta ini adalah harta yang dicuri oleh Kanakaraju dari kerajaan beserta seluruh uang yang dicuri oleh Kanakaraju dari orang-orang.
Melihat semua ini, Raju pun langsung mengajak Kang Kohar serta Srinu untuk mengambil seluruh harta ini. Tapi tiba-tiba datanglah Acong yang ternyata masih hidup dan masih selamat, yang langsung melarang Raju agar tidak menyentuh sedikit pun harta yang ada di tempat ini jika Raju tidak mau bernasib sama seperti dirinya. Di mana Acong menjelaskan bahwa dia juga sudah beberapa hari terjebak di rumah angker ini. Semua itu dikarenakan karena Acong berniat mengambil sedikit uang dan barang milik Kanaka Raju. Mendengar itu, Raju pun meminta Acong untuk memanggil kakeknya ke sini. Namun Acong mengatakan bahwa Raju tidak mungkin bisa memanggil Kanaka Raju karena Kanaka Raju telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Acong menjelaskan bahwa Kanaka Raju mengalami serangan jantung dan meninggal di rumah sakit tempat dia bekerja. Dan karena pihak rumah sakit tidak bisa menemukan keluarganya, pihak rumah sakit pun meminta Acong untuk mengkremasi jenazah Kanaka Raju. Namun ketika Acong akan mengkremasi jenazah Kanaka Raju, dia yang melihat kalau Kanaka Raju mengenakan beberapa perhiasan. Acong pun mengambil perhiasan-perhiasan tersebut beserta seluruh uang yang dibawa oleh Kanaka Raju. Di mana karena hal itu, pada saat Acong akan membuang abu Kanaka Raju, dengan sihirnya Kanaka Raju pun membuat Acong memasuki rumahnya ini dan kemudian menjebaknya di rumah ini, sehingga Acong tidak pernah bisa keluar lagi dari rumah ini. Karena ternyata siapapun yang sudah memasuki rumah ini, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa keluar lagi dari rumah ini kecuali atas izin dari Kanaka Raju. Mendengar cerita Acong, awalnya Raju pun tidak mempercayainya dan tetap berniat untuk membawa seluruh harta yang ada di tempat ini. Namun ketika Raju akan membawa seluruh harta ini, tiba-tiba tiba-tiba saja, roh Kanaka Raju pun menunjukkan dirinya yang membuat Raju serta teman-temannya merasa ketakutan. Dan di sini, Kanaka Raju pun menjelaskan bahwa sebenarnya alasan mengapa Raju bisa berada di rumahnya ini adalah karena Kanaka Raju sengaja memancing Raju agar datang ke rumahnya ini. Dimana ternyata 3 hari setelah kematian Kanaka Raju selalu menghantui dan mempengaruhi pikiran Ganggama agar Ganggama menyuruh Raju untuk pergi mencari Kanaka Raju. Bahkan Kanaka Raju sengaja menampakkan dirinya di foto teman Raju untuk memberikan petunjuk kepada Raju tentang keberadaannya. నీడను తాకాను మాంగళ్యం మట్టిలో కలిసిపోయే itu చెప్తారని హైదరాబాద్ వచ్చేసింది. Dan alasan mengapa Kanaka Raju ingin menjebak Raju di tempat ini adalah karena Kanaka Raju ingin memisahkan Raju dengan Ganggama agar Raju tidak bisa melindungi Ganggama. Karena rencananya Kanaka Raju ingin menghabisi Ganggama pada malam di bulan baru. Mendengar itu, Raju pun langsung berusaha untuk keluar dari tempat ini. Tapi sayangnya, pintu tempat mereka masuk tadi tiba-tiba saja sudah menghilang. Dan ketika mereka berhasil menemukan pintu yang lainnya, tiba-tiba tiba-tiba saja ada sebuah kereta api yang melintas yang membuat mereka semua tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Padahal tidak ada jalur kereta api di tempat ini karena kereta api tersebut muncul dari kekuatan sihir yang dimiliki oleh Kanaka Raju untuk menghentikan mereka semua agar mereka tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Dan itu artinya apa yang dikatakan oleh Acong memanglah benar, bahwa mereka kini telah terjebak di rumah ini dan tidak akan pernah bisa keluar kecuali atas izin dari Kanaka Raju. వెళ్ళాలంటే మీ తాత సంతకం కావాలి. ఇక్కడికి రావడమే గానీ ఇక్కడే ఉండిపోతామా ఏంటి? మార్నింగ్ వచ్చి
Sementara itu, Kanaka Raju kini sedang kembali menghantui Ganggama yang sedang tidur untuk mempengaruhi pikiran Ganggama agar Ganggama mengalami tekanan batin karena terus memikirkan Kanaka Raju. Karena ternyata saat ini Ganggama masih dalam pengaruh sihir Kanaka Raju sehingga Ganggama belum mengetahui kenyataan bahwa Kanaka Rajulah yang telah mencuri seluruh harta kerajaan orang tuanya. చేసి అక్కడికి వెళ్ళి మెల్లగా మాట్లాడండి, ఇక్కడ గోడలకి చెవులు. Di tengah-tengah ketakutan dan kebingungan tentang bagaimana caranya keluar dari tempat ini, Raju yang ingin melupakan Besi karena dia mengira bahwa Besi adalah seorang biarawati yang tidak akan pernah bisa menikah, Raju pun berniat untuk mencoba membuka hatinya untuk Bayi Raffi. తాడే కదా షాక్ ఎలా కొట్టింది. Di keesokan harinya, saat sedang kembali mencoba keluar dari tempat ini, tiba-tiba Raju melihat ada orang yang datang, di mana ternyata ternyata orang tersebut adalah Besi, di mana Besi datang ke tempat ini dengan ditemani oleh seorang pria yang bernama Rif. Dan tujuan kedatangan Besi ke tempat ini adalah Besi ingin menemui Kanaka Raju untuk meminta Kanaka Raju mengembalikan uang yang telah dia curi. Dan dari obrolan mereka di sini, Raju pun akhirnya mengetahui bahwa Besi ternyata hanyalah calon biarawati, sehingga masih ada kemungkinan bagi Besi untuk berpacaran dan menikah. Setelah itu, Raju pun mencoba menjelaskan kepada Besi bahwa kakeknya sudah meninggal dan Besi tidak akan mungkin bisa mendapatkan uangnya kembali. Tapi Besi tidak mempercayainya, lalu dia pun mencoba masuk ke rumah Kanaka Raju untuk mencari sesuatu yang bisa dia ambil untuk mengganti uangnya yang dicuri oleh Kanaka Raju. చదలు పట్టిన పాత నోట్లుంటాయనుకున్నాను. నువ్వు పట్టుకో. Namun ketika mereka menemukan ruangan penyimpanan seluruh harta milik Kanaka Raju, ketika mereka akan mengambil harta-harta tersebut, tiba-tiba 7 వారాల నగ వేసుకుంటున్నా వడ్డానం ఏ వచ్చి కింగ్ ఎలా ఉన్నాను బ్రదర్ నేను చెప్తాను నన్ను Sehingga dengan itu, Besi pun akhirnya percaya dengan apa yang sebelumnya diucapkan oleh Raju. ఇంకా పోలేదా. నేను అలాగే అనుకో. Begitupun dengan Rip yang juga akhirnya mempercayai ucapan Raju. Dan oleh karena itu, pada akhirnya Rip serta Besi pun juga harus terjebak di rumah ini bersama Raju dan yang lainnya. Di malam harinya, Raju pun kembali mendatangi Besi untuk menyatakan seluruh perasaannya kepada Besi, bahwa sebenarnya dia sudah jatuh cinta kepada Besi sejak pertama dia melihat Besi. Tapi karena Serinu mengatakan bahwa Besi adalah seorang biarawati yang tidak akan pernah bisa menikah, akhirnya Raju pun memutuskan untuk berhenti mengejar cinta Besi. Mendengar itu, Besi pun sontak merasa sangat bahagia, lalu mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sudah mencintai Raju sejak pertama Besi melihat Raju. Mendengar itu, Raju pun sontak merasa sangat bahagia. Tapi di sini, Raju pun meminta Besi untuk merahasiakan semua ini dari Bayi Raffi, karena Raju tidak ingin menyakiti perasaan Bayi Raffi yang sangat mencintainya. Di keesokan harinya, mereka semua pun kembali berkumpul untuk mendiskusikan cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan di sini, Raju pun berpikir untuk memanggil seseorang yang tahu tentang dunia gaib agar orang tersebut bisa membantu mereka untuk bisa keluar dari tempat ini. Mendengar itu, Besi pun mengatakan bahwa dia kenal dengan seorang pemburu hantu yang bernama Dr. Fadma. Oleh karena itu, Besi pun langsung menelpon dan memanggil Dr. Fadma ke tempat ini.
setelah melakukan investigasi, Fatma pun melarang Raju dan semua orang agar tidak pernah membuka pintu ruangan ini. Setelah itu, Fatma pun menjelaskan bahwa ilmu sihir yang digunakan oleh Kanaka Raju adalah sejenis hipnotis, dan Kanaka Raju telah menerapkan seluruh ilmu hipnotisnya di berbagai ruangan yang ada di rumah ini. He is exorcist, psychiatrist, hypnotist. Sehingga ketika Raju dan semua orang mulai memasuki rumah ini, sebenarnya Raju dan semua orang sudah langsung terpengaruh oleh ilmu hipnotis Kanaka Raju. Sehingga Raju dan semua orang menjadi tidak bisa membedakan yang mana ilusi dan yang mana kenyataan. Dan untuk bisa keluar dari pengaruh hipnotis Kanaka Raju, maka Raju harus bisa menghipnotis dirinya sendiri agar Raju bisa terpengaruh dan memasuki dunia hipnotisnya sendiri, sehingga Raju akan bisa keluar dari pengaruh hipnotis Kanaka Raju. Setelah itu, Fatma pun membantu Raju untuk mempraktekannya agar Raju bisa keluar dari pengaruh hipnotis Kanaka Raju dengan cara memasuki atau terpengaruh oleh hipnotisnya sendiri. నీ బ్రెయిన్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో నీ ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోయాయి. నీకు ఈ సౌండ్ తప్పించి Awalnya semuanya berjalan dengan lancar, di mana Raju berhasil terpengaruh oleh hipnotisnya sendiri, sehingga Raju mulai memasuki dunia ilusi yang Raju ciptakan sendiri. Tapi karena ilmu hipnotis Kanaka Raju sangatlah kuat, pada akhirnya Raju pun kembali keluar dari dunia ilusi yang dia ciptakan sendiri, dan kembali memasuki dunia ilusi Kanaka Raju. అదో సముద్రం. Di mana di dalam dunia ilusinya ini, Raju memasuki sebuah ruangan yang ada di rumah Kanaka Raju, dan Raju melihat Kanaka Raju yang sedang memenggal 3 orang pria. వేసాడు బాబోయ్. Di mana hal itu membuat Raju merasa shock, sehingga Raju pun kembali terbangun dari ilusinya. Namun karena mereka merasa penasaran dengan apa yang dilihat oleh Raju di dalam dunia ilusi, mereka pun memasuki ruangan yang tadi dimasuki oleh Raju di dalam ilusinya. Dan di sini mereka pun menemukan 3 buah mayat tanpa kepala di dalam sumur. Sehingga dengan itu, mereka pun akhirnya menyadari bahwa apa yang dilihat oleh Raju di dalam dunia ilusinya adalah kejadian yang nyata yang dulu pernah dilakukan oleh Kanaka Raju. Setelah itu, mereka pun memasuki ruangan lain di dalam rumah ini. Dan di sini, Fatma pun menemukan sebuah buku, di mana di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa untuk bisa mengalahkan kekuatan jahat, maka seseorang harus membangkitkan cakra sahasra. Dan untuk bisa membangkitkan cakra sahasra, maka seseorang harus bisa menguasai dan menyelami seluruh emosinya, lalu menyatukan hati dan otaknya. Namun sebelum Fatma bisa menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba ya, Fatma pun dilemparkan keluar dari rumah ini oleh Kanaka Raju. పద్మభూషణ్ గారికి ఇలా Singkat cerita, di keesokan harinya, Raju pun kembali merasa bingung dengan bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat ini. Dan di tengah-tengah kebingungannya, Raju pun memeluk Besi dengan mesra. Namun, tiba-tiba
Hal itu sontak saja membuat Bayi Raffi marah dan sakit hati kepada Raju. Sehingga di sini Bayi Raffi pun meminta Raju untuk memilih antara dirinya atau Besi. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka, situasi pun menjadi semakin rumit karena tiba-tiba saja Anita juga datang ke tempat ini karena dia sangat mengkhawatirkan Raju. Dan melihat Raju yang dekat dengan dua orang wanita, Anita pun menjadi sangat marah dan kecewa kepada Raju. Sehingga di sini terjadilah perdebatan di antara mereka berempat, serta terjadilah cinta segi empat di antara mereka berempat. Dan di tengah-tengah situasi yang semakin rumit karena ketiga wanita ini saling berdebat untuk memperebutkan cinta Raju, tiba-tiba ya, mereka pun dikepung oleh sekelompok perampok yang sebelumnya pernah dihajar oleh Raju serta Bayi Raffi. Di mana tujuan kedatangan para perampok ini adalah mereka ingin mencari Kanaka Raju untuk membalas dendam. Karena ternyata ketiga orang yang sebelumnya dipenggal dan dimasukkan ke dalam sumur oleh Kanaka Raju adalah bagian dari kelompok mereka. Tapi karena Kanaka Raju kini telah tewas, mereka pun merubah targetnya dengan akan menghabisi Raju beserta ketiga wanita ini karena Raju adalah cucu dari Kanaka Raju. Karena lawannya terlalu banyak, Raju pun kewalahan untuk bisa mengalahkan mereka semua. Sehingga akhirnya Raju pun memutuskan untuk memasuki ruangan yang sebelumnya dilarang oleh Fatma untuk dimasuki. Oleh karena itu, ya, entah dirasuki oleh Kanaka Raju atau gimana, tapi setelah memasuki ruangan tersebut, Raju tiba-tiba saja berubah menjadi sosok lain yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kekuatan tersebut, Raju pun akhirnya bisa mengalahkan para perampok tersebut. Yang setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Raju pun kembali ke wujud normalnya. Dan tak lama setelah itu, Raju pun mendapatkan telepon dari Gangga Raju. Di mana di sini Gangga Raju mengatakan bahwa neneknya mengalami stroke dan saat ini telah dibawa oleh Gangga Raju ke sebuah rumah sakit. Mendengar itu, dengan panik Raju pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Besi. Tapi ketika Raju sampai di rumah sakit, ketika Raju mencoba mengajak Gangga Raju untuk berbicara, Gangga Raju sama sekali tidak bisa melihat Raju dan tidak bisa mendengar suara Raju. Karena ternyata lagi-lagi semua ini hanyalah sebuah ilusi. Karena sebenarnya sejak tadi Raju masih berada di rumah Kanaka Raju dan tidak pernah pergi ke rumah sakit. Dan di sini, Kanaka Raju pun akhirnya menjelaskan alasan mengapa dia melakukan semua ini kepada Raju dan neneknya. Bahwa 10 hari sebelum kematiannya, Kanaka Raju yang sadar bahwa tubuhnya sudah semakin menua dan mungkin sebentar lagi dia akan tewas, Kanaka Raju pun kembali memanggil Bayi Ranggi. Bayi Ranggi!
Dan di sini Kanaka Raju pun mengatakan bahwa kini dia telah mengumpulkan banyak sekali harta, tapi sayangnya tubuhnya kini sudah semakin menua dan mungkin sebentar lagi dia akan segera meninggal. Dimana jika dia meninggal, maka itu artinya Kanaka Raju tidak akan pernah bisa menikmati seluruh harta yang telah berhasil dia kumpulkan. Oleh karena itu, Kanaka Raju pun bertanya kepada Bayi Ranggi tentang bagaimana caranya dia bisa dilahirkan kembali agar Kanaka Raju bisa menikmati seluruh harta kekayaannya. Dan Bayi Ranggi mengatakan kalau Kanaka Raju harus bisa menghabisi Ganggama di bulan baru lalu mempersembahkan jiwanya kepada iblis. Maka dengan begitu Kanaka Raju akan bisa dilahirkan kembali dengan tubuh yang baru namun memiliki ingatan yang sama. Namun syaratnya agar jiwa Ganggama bisa dipersembahkan kepada iblis, Ganggama tidak boleh dibunuh secara langsung, melainkan kematian Ganggama harus diakibatkan karena hal yang wajar. Itulah sebabnya sesaat setelah kematiannya, Kanaka Raju selalu menghantui Ganggama untuk mengganggu pikiran Ganggama agar Ganggama mengalami tekanan mental dan kemudian jatuh sakit seperti apa yang dialami oleh Ganggama sekarang ini. Dan untuk melancarkan misinya tersebut, Kanaka Raju pun secara sengaja menjauhkan Ganggama dengan Raju agar Raju tidak bisa menjaga dan menguatkan Ganggama di saat Ganggama mengalami tekanan mental. Mendengar semua kenyataan tersebut, Raju pun sontak merasa sangat marah dan bersedih. Sehingga ya, Raju pun memutuskan untuk membakar seluruh harta milik Kanaka Raju. Karena alasan mengapa Kanaka Raju melakukan semua kejahatan ini adalah karena dia ingin menikmati seluruh harta ini. Sehingga dengan dibakarnya seluruh harta ini, meskipun nantinya Kanaka Raju akan dilahirkan kembali, tapi Kanaka Raju akan kehilangan seluruh hartanya dan akan kembali menjadi orang miskin. Tapi ketika Raju akan membakar seluruh harta Kanaka Raju, lagi-lagi Kanaka Raju menghipnotis Raju sehingga Raju pun kembali masuk ke dalam dunia ilusi. Di mana di dalam ilusinya ini yang dibakar oleh Raju bukanlah harta Kanaka Raju, melainkan neneknya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Oleh karena itu, Raju pun langsung bergegas untuk memadamkan api tersebut. Tapi tak lama setelah itu, Raju pun akhirnya tersadar bahwa sepertinya dia telah kembali terjebak di dalam ilusi Kanaka Raju. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Dr. Padma, Raju pun mencoba menghipnotis dirinya sendiri dan mencoba masuk ke dalam dunia ilusinya sendiri agar Raju bisa terbebas dari ilusi Kanaka Raju. Di mana dengan cara ini, Raju pun akhirnya bisa terbebas dari ilusi Kanaka Raju. Sehingga Raju pun langsung melanjutkan niatnya untuk membakar seluruh harta kekayaan Kanaka Raju. Tapi tentu saja, Kanaka Raju tidak membiarkan Raju begitu saja dan mencoba untuk menghentikannya. Di mana dengan kekuatan sihirnya, Kanaka Raju menciptakan seekor buaya ganas untuk menghabisi Raju. Sehingga Raju pun berhasil mengalahkan buaya tersebut, tapi tak menyerah sampai di situ. Kanaka Raju pun kembali menggunakan ilmu sihirnya untuk menciptakan sekelompok tentara perang untuk menghabisi Raju.
Dan lagi, Raju pun berhasil mengalahkan para tentara perang tersebut sehingga akhirnya Raju pun berhasil membakar seluruh harta Kanaka Raju, bahkan Raju juga membakar seluruh rumah Kanaka Raju. Melihat itu, Kanaka Raju pun sontak merasa sangat lemas karena perjuangannya selama ini telah digagalkan oleh Raju. Apalagi, kini Kanaka Raju juga telah gagal untuk menghabisi Ganggama yang mengakibatkan jiwanya akan segera hancur. Tapi tiba-tiba, Kanaka Raju pun kembali memanggil Bairangi dan mengajak Bairangi untuk menyatukan jiwanya dengan jiwa Kanaka Raju agar Kanaka Raju bisa menghabisi Raju beserta seluruh rekan-rekannya. Oleh karena itu, ya, Kanaka Raju pun berubah menjadi seekor monster besar dan dalam sekejap dia pun berhasil mengalahkan Raju lalu berniat untuk menyerap seluruh energi kehidupan milik Raju. Tapi untungnya, kejadian-kejadian yang telah Raju alami ini secara tidak sengaja membuat Raju berhasil membangkitkan cakra sahasra di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, సహస్ర చక్రాల అంతిమ దశకి విశ్వం సహకరిస్తుంది. Raju pun kini memiliki kekuatan super. Sehingga dengan itu, pada akhirnya Raju pun berhasil melenyapkan Kanaka Raju untuk selama-lamanya. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu dan kini Ganggama telah kembali sembuh dan telah kembali sadarkan diri. Yang karena kematian Kanaka Raju, kini sihir Kanaka Raju yang tertanam di dalam tubuh Ganggama pun telah berhasil dimusnahkan. Sehingga kini Ganggama pun sama sekali tidak mengingat apapun mengenai Kanaka Raju. Sementara Bayi Raffi, Besi, serta Anita, mereka masih terus bersaing untuk memperebutkan cinta Raju. Tapi Raju yang belum bisa mengambil kesimpulan, dia pun memutuskan untuk lari untuk menjauhi ketiga wanita tersebut. Tapi secara tidak sengaja, Raju malah nyasar ke suatu tempat di mana di tempat ini Raju melihat sosok badut yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Apakah nantinya Raju akan berhadapan dengan si badut ini? Sabodo teuing, karena film pun sudah berakhir.